universitas di Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi yang tujuannya untuk mencapai profit. Peluang karir manajemen keuangan itu sangat banyak. Jadi bisa jadi manajer keuangan, account officer, konsultan keuangan, pegawai auditor, akuntan, manajer risiko, asuransi analis paham, dosen pengusaha. Jadi banyak banget kita untuk mendapatkan peluang di manajemen keuangan ini. Terus ada juga beberapa keputusan dalam manajemen keuangan yang mana fungsi dari pembuatan keputusan manajemen tersebut yaitu yang pertama ada keputusan pendanaan atau financing decision. Itu merupakan keputusan berkaitan dengan jumlah dana yang disediakan yang disediakan perusahaan, baik yang bersifat utang atau modal sendiri, dan biasanya berhubungan dengan sebelah kanan, yaitu laporan keuangan raja. Yang kedua ada juga keputusan investasi. Jadi investment decision ini berkaitan dengan jumlah aktiva yang dimiliki, kemudian penempatan posisi masing-masing aktiva. Jadi misalnya berapa alokasi kas, aktiva tetap atau aktiva lainnya. Jadi keputusan investasi ini berkaitan erat dengan sisi kiri dari laporan raca keuangan. Tujuan fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, tujuan dari manajemen keuangan ini adalah memaksimalkan keuntungan, ketersediaan dana, pengawasan, pengembalian kepada pemegang saham, dan keamanan investasi. Terus ada juga fungsi dari manajemen keuangan ini. Yang pertama, perencanaan, anggaran, kontrol, auditing, report. Jadi itu ada beberapa tujuan dan fungsi dari manajemen. Ada juga beberapa perkembangan teori tentang keuangan ini. Yang pertama, teori pasar modal efisien atau efficient capital market theory adalah asumsi pasar modal yang efisien. Efisien pasar modal ini bukan efisien dalam arti administrasi keuangannya, tapi efisien yang dimaksud adalah efisien secara informasi. Artinya bahwa harga-harga sekuritas yang ada di pasar modal mencerminkan informasi relevan yang mempengaruhi harga sekuritas tersebut. Terus ada juga yang kedua, teori struktur modal atau capital struktur teori, merupakan perkembangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Jadi teori mengenai struktur modal pertama kali dikenalkan oleh Franco Modigliani and Morton Miller, biasanya disebut dengan MM. Jadi MM ini mempublikasikan teori struktur modal dalam hubungannya dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Mereka mengemukakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang tidak dipengaruhi oleh besarnya struktur modal atau dengan asumsi tidak ada pajak. Terus teori agen atau agen teori ini merupakan problem yang sangat potensial terjadi karena proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajer relatif kecil ya. Jadi gak jarang kalau perusahaan itu kalau manajer di perusahaan itu bukannya memakmurkan pemegang saham, tapi malah memperbesar skala perusahaan dengan cara ekspansi atau membeli perusahaan lain. Motif utamanya adalah untuk kasus kebangkrutan, untuk menghindari kasus kebangkrutan antara pemegang saham dan kreditur. Terus selanjutnya ada teori informasi asymmetric atau asymmetric information theory. Itu merupakan informasi yang berkaitan dengan kondisi dari prospek perusahaan dibanding dengan investor atau analis. Kondisi seperti ini disebut dengan asymmetric information, yang artinya antara manajer dan pemilik saham mempunyai informasi yang berbeda tentang perusahaan. Dampak yang mungkin muncul dengan adanya asymmetric informasi ini adalah timbulnya kegagalan pasar. Terus ada juga yang keenam, teori Marfolio atau Marfolio Theory. Itu dari tokoh yang terkenal itu adalah Harry Markowitz. Jadi teori Marfolio menyatakan bahwa risiko dapat dikurangi dengan cara mengombinasikan aset ke dalam suatu portfolio. Oleh karena itu, teori ini kemudian disempurnakan oleh William Shepard dengan mengembangkan teori keseimbangan yang menghubungkan antara risiko dan hasil atau return, yaitu dengan capital asset pricing model atau CAPM. Terus yang ketujuh ada teori opsi atau opsi teori. Itu merupakan suatu hak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Jadi pedagang opsi di Amerika telah berkembang sejak tahun 1900-an. Suatu mode penilaian opsi telah diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Fisher Blank dan Miron-Scholes. Jadi model tersebut kemudian dikenal dengan Blank-Scholes Option Pricing Model. Namun demikian, walaupun sudah agak lama teori ini berkembang, tetapi sampai saat ini
belum dianggap sebagai teori dalam manajemen keuangan. Hanya ada beberapa keputusan di bidang keuangan yang dapat dianalisis dan dipahami lebih baik dengan menggunakan kerangka teori opsi ini. Jadi mungkin itu saja mengenai pembahasan dari hasil